Shalom Sobat Budaya. Pataka, begitu kita mendengar istilah pataka, ingatan kita langsung akan tertuju kepada sebuah benda yang ukuran lebarnya sekitar 60 cm, panjangnya sekitar 70 cm, dengan ujung di tengah-tengahnya yang lancip. Terbuat dari kain atau bahan yang keras dan terikat pada sebuah tiang. Itulah gambaran pataka pada umumnya. Akan tetapi gambaran demikian merupakan gambaran yang baru, karena pataka sesungguhnya adalah suatu benda yang telah lama dikenal oleh bangsa Indonesia, setidaknya pada zaman Singosari dan Majapahit. Berbicara tentang pataka dari zaman Singosari dan Majapahit adalah berbicara tentang suatu benda. Suatu benda yang keberadaannya sangat diperlukan bagi suatu negara, bagi eksistensi suatu negara dan pemerintahnya, juga sebagai legitimasi kekuasaan seorang raja. Tanpa pataka, seorang raja tidak berarti apa-apa. Gugurlah kekuasaan seorang raja, gugurlah tahta seorang raja apabila pataka tersebut tidak lagi bersama sang raja. Dalam sejarah kita ingat begitu banyak raja-raja yang tumbang tanpa mendapatkan kehormatan apapun, hanya karena kehilangan pataka. Kertanegara meregang nyawa setelah kehilangan patakanya. Mangkurat satu pun gagal dimakamkan di Imogiri hanya karena kehilangan pataka ketika terjadinya pemberontakan atau perang Trunojoyo. Apakah pataka itu dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk fisiknya? Pataka merupakan satu bentuk 3 dimensi. Ini berbeda dengan apa yang kita lihat pataka pada zaman kini, terdiri dari 2 dimensi, serupa bendera yang terikat atau tergantung pada suatu tiang khusus. Pataka pada zaman lampau, pada zaman Majapahit atau Singosari, berupa suatu benda 3 dimensi. Memiliki panjang lebar tinggi yang biasanya menggambarkan satu senjata atau satu jenis senjata, diberi lambang juga berupa binatang atau hewan. Umumnya hewan tersebut hewan-hewan yang melambangkan kegagahan dan keperkasaan. Misalnya Garuda, ataupun misalnya juga naga, ataupun dari tumbuh-tumbuhan misalnya teratai dan sebagainya. Inilah kemudian dipadukan menjadi satu dengan tombak ataupun keris ataupun berbagai jenis senjata lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan, sehingga mempunyai satu nama yang melambangkan kegagahan dari si penguasa yang memerintah saat itu. Misalnya kita bisa melihat Sang Padmanaba Wiranagari. Itu ada satu jenis nama, satu pataka yang melambangkan cahaya atau tempat mengadu berupa teratai kemuliaan yang melindungi negara, yang melindungi negeri, bangsa dan negara. Jadi kita bisa melihat ada satu pataka. Sangat beruntung kita melihat bahwa pataka-pataka ini milik Majapahit terutama banyak terdapat peninggalan pada zaman dahulu kala. Dan pataka-pataka tersebut masih dapat jelas kita lihat bentuk aslinya maupun keterangan-keterangan yang terkandung di dalam diri pataka itu sendiri. Yang
memang tidak kita ingkari, beberapa pihak melihat bahwa pataka tersebut ada juga di museum, misalnya Museum Metropolis Amerika Serikat. Hanya saja kita merasa beruntung bahwa kita tidak memiliki pataka dalam nilai yang begitu rendah kualitasnya. Pataka yang dimiliki oleh Museum Gubuk Wayang kita lihat begitu orisinal, begitu mengesankan buatannya, dan dapat dengan berani kita katakan bahwa pataka yang terdapat di Museum Gubuk Wayang berjumlah 12 buah merupakan pataka yang dapat diterangkan keasliannya dan keautentikannya dan berasal dari zaman dahulu kala. Pataka yang terdapat di Museum Gubuk Wayang merupakan pataka yang dapat kita andalkan sebagai sumber untuk mencari pengetahuan. Tentu hal semacam ini amat berbeda dengan pataka-pataka yang sempat lolos atau dimiliki oleh museum-museum yang ada di berbagai tempat, dan sebagaimana saya sebutkan tadi, Museum Metropolis New York, di mana di sana terdapat 10 buah pataka yang kesemuanya pernah kita identifikasi sebagai satu produk yang baru-baru ini saja dibuat oleh para pengrajin. Sobat budaya, pataka tentu merupakan suatu barang yang langka. Pataka tentu merupakan suatu barang yang dapat kita gunakan sebagai alat untuk memberikan keterangan tentang kejayaan bangsa di negeri ini pada masa lampau, terutama Majapahit dan Singasari. Pataka juga dapat memberikan keterangan betapa sesungguhnya suatu bangsa atau seorang raja dapat tetap berkuasa apabila pataka tersebut masih ada bersama dengannya. Di medan perang, pataka akan ditempatkan di puncak kemah, menandakan bahwa disitulah seorang raja atau pemimpin pasukan berada. Pataka dapat dibawa oleh seseorang dengan mengendarai kuda, bahwa dalam barisan berkuda itulah pimpinan pasukan yang kehadirannya ditentukan oleh pataka tadi berada. Pataka menentukan ada atau tidaknya kekuasaan seseorang atas suatu negara, atas suatu pasukan, dan sebagainya. Pataka merupakan legitimasi dari sebuah kekuasaan. Pataka merupakan tanda resmi bahwa seseorang tersebut kuasa atas sesuatu, baik itu tentara, pasukan, maupun suatu negara atau suatu daerah. Salam sobat budaya, terima kasih.